Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2021 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bulan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kita akan masuk ke bagian pengertian. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya. Dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1/81 atau 1,23% dari bumi. Di antara satelit alami lainnya, Bulan adalah satelit terpadat kedua setelah Io, yaitu satelit Jupiter. Bulan berada pada rotasi sinkron dengan bumi, yang selalu memperlihatkan sisi yang sama pada bumi, dengan sisi dekat ditandai oleh mare vulkanik gelap yang terdapat di antara dataran tinggi kera yang terang dan kawah tubrukan yang menonjol. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun bulan tampak sangat putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Nah, pengaruh gravitasi bulan itu menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan dan pemanjangan waktu pada hari di bumi. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu asal-usul bulan. Hipotesis yang berlaku saat ini menjelaskan bahwa sistem bumi bulan terbentuk akibat tubrukan besar, ketika benda langit seukuran Mars yang bernama Theia bertabrakan dengan proto-bumi yang baru terbentuk, lalu memuntahkan material ke orbit di sekitarnya yang kemudian berkumpul untuk membentuk bulan. Nah, hipotesis ini mungkin merupakan hipotesis yang paling menjelaskan mengenai asal-usul bulan, meskipun penjelasannya tidak sempurna. Lalu kita lanjut lagi ke bagian permukaan bulan. Permukaan bulan mirip seperti di gurun, tertutup debu seperti tepung yang padat. Permukaannya berbentuk dataran rendah, berbukit-bukit batu karang, dan berlubang-lubang dengan kedalaman 40 cm sampai 13 meter dan lebar 6 meter. Lubang-lubang tersebut terjadi karena hujan meteor. Adapun komposisi kimia permukaan bulan diperlihatkan pada tabel berikut ini. Nah, komposisi kimia yang terdapat di permukaan bulan yaitu silika, aluminium, kapur, besi 2 oksida, magnesia, titanium dioksida, dan juga sodium oksida. Komposisi silia di mare yaitu 45,4%. Adapun komposisi silika di dataran tinggi itu 45,5% dan yang lainnya. Kita bisa lihat di tabel berikut ini. Bulan tidak mempunyai atmosfer, sehingga meteor menumbuk dengan hebatnya ke permukaan bulan. Karena tidak ada lapisan atmosfer itu juga, di bulan tidak ada aliran udara ataupun angin. Menurut penelitian, di bulan berlangsung kejadian geofisik yang sama seperti di bumi. Bagian dalam bulan masih merupakan cairan yang amat panas, seperti magma di bumi. Lalu kita lanjut ke bagian bentuk-bentuk bulan yang tampak melalui teropong. Bentukan-bentukan yang tampak melalui teropong adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laut-laut atau mare tanpa air, yaitu bagian-bagian yang rata berwarna hitam. Di permukaannya dikelilingi pegunungan-pegunungan yang tinggi. Lalu yang kedua, tampak pula rawa-rawa atau palus dan danau atau lakus yang berwarna abu-abu, nah tanpa air juga. Yang ketiga yaitu pegunungan, gunung-gunung, dan kepundan. Dan yang keempat yaitu ada juga jurang-jurang berpusat di kompleks Gunung Tycho, yaitu bentuk gunung di bulan yang paling aneh. Pegunungan ini berbentuk gelang dengan tebing yang tinggi dan dataran rendah di dalamnya. Gunung-gunung yang berkepundan di tengah-tengahnya bergaris tengah 10 sampai 100 km. Nah, kita lanjut lagi ke bagian fase-fase bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam jangka waktu 1 bulan. Pergerakan bulan dari waktu ke waktu
menyebabkan terjadinya perubahan sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan antara matahari, bumi, dan juga bulan. Perubahan sudut tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan penampakan bulan jika dilihat dari bumi yang disebut fase bulan. Bulan memiliki 8 fase, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fase bulan baru atau new moon. Pada fase ini, sisi bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari, sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Fase ini terjadi di hari pertama, ketika bulan berada di posisi 0 derajat. Nah, ini merupakan fase bulan baru atau new moon. Nah, gambarannya seperti ini, bulan berada di sini dan ini bumi, ini matahari, ini sinar mataharinya. Ini berada pada posisi 0 derajat. Lalu yang kedua ada fase sabit muda atau waxing crescent. Pada fase ini kurang dari setengah bagian dari bulan yang menyala. Selama fase ini berlangsung bagian bulan yang terlihat dari bumi semakin lama akan semakin besar. Fase ini terjadi pada hari keempat ketika bulan berada di posisi 45 derajat. Jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Nah, ini yaitu waxing crescent atau fase sabit muda. Nah, gambarannya seperti ini. Bulan berada di sini dan ini bumi. Bulan berada pada posisi 45 derajat. Lalu kita lanjut yang ketiga yaitu fase kuartal 3 atau third quarter. Pada fase ini, bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi di hari ke-8 ketika bulan berada di posisi 90 derajat. Nah, ini yaitu fase kuartal 3 atau third quarter. Nah, bulan berada di sini dan ini adalah bumi. Bulan berada di posisi 90 derajat. Lalu kita lanjut ke fase yang keempat yaitu waxing gibbous. Fase ini dimulai dengan setengah bagian yang tampak akan lebih besar. Jika diperhatikan dari bumi, akan terlihat seperti cakram yang biasa disebut dengan bulan cembung. Fase ini terjadi pada hari ke-11, ketika bulan berada pada posisi 135 derajat. Nah, ini adalah fase keempat atau waxing gibbous. Nah, ini bulan berada pada posisi 135 derajat. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Lalu yang kelima ada fase bulan purnama atau full moon. Pada fase ini, bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14, ketika bulan berada pada posisi 180 derajat. Fase ini, bulan terlihat seperti lingkaran penuh, atau sering dikenal dengan istilah bulan purnama. Nah, ini adalah bulan purnama atau full moon. Posisi bulan berada pada posisi 180 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke fase yang keenam, yaitu waning gibbous. Pada fase ini, bagian bulan yang dari bumi akan semakin kecil secara bertahap. Fase ini terjadi di hari ke-17, ketika bulan berada pada posisi 225 derajat. Penampakannya kembali seperti cakram. Nah, ini dia fase waning gibbous. Bulan berada pada posisi 225 derajat. Nah. Lalu kita masuk ke fase yang ketujuh yaitu fase kuartal 1 atau first quarter. Pada fase ini kembali terlihat setengah bagian dari bulan terlihat. Fase ini terjadi di hari ke-21 ketika bulan berada tepat pada posisi 270 derajat. Penampakannya sama seperti bulan pada fase kuartil ketiga. Nah, ini dia fase kuartal 1 atau first quarter, posisi ke 270 derajat. Nah, ini posisi bulan pada posisi 270 derajat. Lalu ada juga yang terakhir yaitu fase sabit tua atau waning crescent. Pada fase ini, sebagian kecil dari bulan terlihat. Fase ini terjadi di hari ke-25,
ketika bulan berada pada posisi 315 derajat. Penampakan pada fase bulan terlihat sama seperti pada posisi 45 derajat. Bulan tampak seperti sabi. Nah, lalu ini yang terakhir, fase yang terakhir yaitu waning crescent, bulan pada posisi 315 derajat. Nah, lalu kembali lagi ke fase bulan baru. Nah, ini seperti ini juga gambarannya. Ini ada bumi, ini adalah bumi, dan ini bulan. Dari new moon ke waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, sama waning crescent. Seperti ini terus. Lalu kita lanjut ke bagian rotasi dan revolusi bulan. Bulan melengkapi satu putaran mengelilingi bumi atau berevolusi dalam waktu 27,3 hari. Jadi, setiap 27,3 hari, bulan akan kembali ke posisi semula di langit, relatif terhadap bintang-bintang. Periode ini dinamakan periode sideris bulan. Demikian juga waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi, sehingga bagian bulan yang menghadap bumi adalah belahan yang sama. Pada saat bulan kembali ke posisi semula di langit, posisi matahari telah bergeser akibat pergerakan bumi mengelilingi matahari. Untuk membentuk konfigurasi semula, yaitu bumi, bulan, dan matahari, bulan membutuhkan waktu tambahan sekitar 2 hari. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk kembali dari satu fase ke fase yang sama. Misalnya dari fase purnama kembali ke fase purnama. Periode ini dinamakan periode sinodis bulan. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Bulan mengelilingi bumi atau berevolusi. Lalu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi atau manfaat bulan. Nah, berikut fungsi bulan bagi planet bumi. Yang pertama yaitu melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid. Yang kedua yaitu mengontrol kecepatan rotasi suatu planet karena efek gravitasional tidal wave. Dalam sejarah bumi, efek ini memberikan keuntungan kepada bumi karena menurut perhitungan fisika, bulan memperlambat rotasi bumi. Yang dulunya bumi berotasi dengan cepat, bumi bulan saling menyeimbangkan kecepatan. Lalu yang ketiga yaitu menyeimbangkan perputaran siklus air laut yang menyebabkan pasang surut. Yang keempat yaitu materi yang menuju ke bumi diblok atau dialihkan melalui gravitasi bulan serta gaya magnetik bulan. Yang kelima, memblokir radiasi sinar ultraviolet yang berefek buruk bagi tubuh manusia yang tinggal di bumi. Selanjutnya yaitu tanpa bulan, bumi berputar 10 jam sehari. Bumi berputar 23,5 derajat karena adanya bulan. Jika tidak ada bulan, maka bumi berputar dalam bentuk tegak lurus. Dan yang terakhir yaitu seandainya tidak ada bulan, negara Inggris hanya punya 2 macam musim, yaitu musim semi dan musim gugur. Di area kutub utara dan selatan, matahari tidak bisa terlihat di langit. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.